Dia lahir di Gaza, kemudian pergi belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian umur 7 tahun atau 8 tahun, belum lengkap 10 tahun, karena dia sudah hafal Quran dan dia sudah hafal kitab Al-Muwatta yang paling sahih yang dikarang oleh Imam Malik. Kemudian dia pun belajar di kota Madinah. Imam Syafi'i adalah alumni Madinah. Itu bahasa kerennya. Imam Syafi'i adalah alumni Madinah. Nah, dikala dia sampai di sini, dia tidak punya kertas, dia tidak punya tinta. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ketika dia sampai di Masjid Nabawi, bergabung bersama orang-orang yang belajar kepada Imam Malik di dalam Masjid Nabawi. Tentunya semua orang mencatat, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti yang dia lakukan seperti ini. Anak kecil seperti ini, umur 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun, seperti ini. Seolah-olah Imam Malik melihat dia ini bermain-main, sedang bermain-main. Dan Imam Malik kita tahu ikhwatul Islam, dia paling pantang kalau ada yang bermain-main, dia langsung usir. Imam Malik ya, bukan saya ya. Artinya Imam Malik kalau ada yang main-main di halaqahnya, itu langsung diusir. Karena betul-betul Imam Malik itu wibawanya lebih daripada pemimpin di zamannya. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Malik ini resah melihat anak kecil ini karena mereka belum kenal. Jadi dia tidak tahu kalau itu Syafi'i, dan Syafi'i itu masih kecil. Syafi'i itu baru terkenal dikala dia sudah mengajar. Dan bahkan ikhwatul Islam, salah satu kursi yang ada di Makkah Al-Mukarramah yang di sana tidak duduk kecuali Abdullah bin Abbas, disitulah duduknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajar. Jadi bukan sembarangan ikhwatul Islam. Karena di Ka'bah itu ada salah satu kursi yang itu warisan mulai dari zaman Abdullah bin Abbas. Nanti kalau kita ke Mekah, dan semua kita pergi ke Mekah cari kursinya. Di mana lokasinya, cari sendiri. Tadi ikhwatul Islam. Agar kita mencari ya. Tadi ikhwatul Islam. Kemudian Imam Syafi'i ini, dia seperti itu, seolah-olah bermain. Maka marahlah Imam Malik kepadanya. Setelah selesai pengajian ini ikhwatul Islam, maka dia mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, kenapa kamu bermain-main di majelisku? Kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Maka Imam Syafi'i menjawab, wahai Imam, saya bukan bermain-main, saya sedang mencatat. Tentunya Imam Malik melihat tidak ada catatannya, mana bukunya, mana penanya, tidak ada. Karena memang Imam Syafi'i adalah orang yang fakir dan miskin. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i mengatakan, saya mencatatnya. Jadi seolah-olah dari air ludah dicatat di tangannya. Kemudian Imam Malik tidak percaya. Maka apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu tidak percaya, silakan uji, silakan tes. Maka dites oleh Imam Malik. Imam Syafi'i membacakan semua hadis yang dibacakan mulai dari awal sampai akhir. Ternyata betul ikhwatul Islam, dia mencatat tapi dengan ludah kepada tangannya. Kalau seandainya kekuatan hafalan kita sama dengan Imam Syafi'i, lakukanlah seperti itu. Jangan marah ya. Tadi ikhwatul Islam, artinya begitulah Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan karena tidak mau, karena memang itu merupakan di antara salah satu manfaatnya akan kembali kepada kita. Dan alhamdulillah sekarang kita tidak ada yang fakir seperti fakirnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah sekarang lebih mudah ikhwatul Islam. Salah satunya adalah kalimat-kalimat yang kita sampaikan, karena itu sangat memberikan manfaat, terutama momen kita berdoa dan berada di tanah haram Makkah Madinah. Karena di sini selain kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah, kita ingin mengambil hadis-hadis dari Nabi, doa-doa yang sangat mulia, karena itu akan memberikan manfaat dan akan kita bawa sampai kita berjumpa dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara salah satu doanya adalah hadis ini ya. Kita bilang lagi doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha', dari hati yang tidak mau khusyuk. Wa min 'ainin la tadma', dari mata yang tidak mau lagi menangis. Wa min du'a'in la yusma', dari doa yang tidak kau dengarkan. Wa a'udzubika minal arba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 perkara ini. Nabi betul-betul berlindung darinya, karena itu adalah perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa membinasakan kita. Salah satunya keberadaan kita di tanah haram Makkah Madinah, karena Makkah Madinah ini adalah momen kita beribadah, berlomba-lomba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan berlomba-lomba kita meneteskan air mata curhat kepada Allah. Berapa kali pun kita datang ke sini, maka biasakan seperti itu. Artinya semestinya semakin sering kita datang ke sini, semakin mudah kita menangis, bukan sebaliknya. Makanya ikhwatul Islam, kedatangan kita ke Mekah ke Madinah, alhamdulillah di zaman sekarang diberikan oleh Allah kemudahan. Dulu itu sulit sekali. Kalau sekarang kemudahan demi kemudahan Allah berikan, alhamdulillah. Mungkin jarang di antara kita yang berangkat ke sini yang pertama kalinya, bisa jadi yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau tidak terhitung lagi. Maka
di saat itulah mereka harus senantiasa melatih dirinya selalu menangis, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hati yang selalu khusyuk kepada Allah. Karena hati apabila khusyuk, maka dia akan mudah meneteskan air mata, dioporkan ke atas. Artinya dengan itulah dia selalu menangis, memohon, meminta kepada Allah. Kemudian dengan dia menangis, itu adalah bentuk dia bermohon kepada Allah agar semua yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkoneksi antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Maka doa ini tidak mesti atau tidak boleh bagi kaum muslimin kecuali mereka berusaha untuk menghafalnya, terutama jika mereka ingin beribadah kepada Allah dan selalu bermunajat kepada Allah, dan agar mereka senantiasa mendapatkan hati yang lapang, hati yang salim, hati yang terkoneksi dengan Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika minal arba'. Itu harus selalu kita lakukan di ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, karena biasanya tadi kita sebutkan kaedah yang tidak boleh kita lakukan atau kaedah yang harus kita jauhi. Kasratul insas tufqidul ihsas. Semakin banyak kita berinteraksi dengan sesuatu, maka tentunya semakin membuat hilang rasa sensitifnya. Ini harus kita jauhkan. Tapi bagaimanapun kita sebagai manusia ikhwatul Islam, demikianlah keadaan kita. Tapi bisa kita latih diri kita dengan mengucapkan doa ini, dan itu kita rasakan sendiri. Kami selalu memberikan contoh ikhwatul Islam seperti misalnya pertama kali kita datang ke Madinah atau ke Mekah Al-Mukarramah, kita Masya Allah semangatnya luar biasa. Salah satunya adalah dikala kita melaksanakan ibadah salat, 2 jam sebelum salat kita sudah hadir di Masjid Nabawi. Terutama kalau tidak percaya, tanya kepada orang yang pertama kali datang, 2 jam sebelum salat mereka sudah berada di sini. Jam 10 kalau misalnya salat zuhur, mereka sudah berada di Masjid Nabawi. Kalau sholat subuh jam berapa kita berada di sini? Jam 2, jam 3. Itu hari pertama. Kalau hari kedua? Mundur. Sudah mulai 1 jam. Ya. Hari ketiga? Mundur lagi. Pas orang azan. Hari keempat? Jadi imam masbuk ya. Artinya yang buat Islam itu yang harus kita hindarkan. Artinya jangan sampai keadaan kita seperti itu. Maka bagaimana caranya? Doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yasma' wa a'udzubika minal arba'.